Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saudara bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan nyatakan berikan dalam hidup kita. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Dan ini juga menjadi undangan buat kita untuk kita boleh terus setia melangkah bersama dengan Tuhan. Pagi ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau nikmat pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau terus menjaga dan menuntun langkah hidup kami. Tuhan, pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami sungguh memohon kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, tema perenungan kita pagi ini yaitu adalah bukalah hati untuk Yesus. Bukalah hati untuk Yesus. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman ketika hampir semua pintu rumah bisa dibuka secara otomatis. Cukup dengan sidik jari, sentuhan sidik jari, atau menggunakan kartu. Nah, saudara, kita hidup di dunia yang begitu canggih sekali. Tetapi saudara, tahukah saudara, ada satu pintu yang paling menentukan arah hidup kita. Dan pintu itu tidak terbuka secara otomatis. Yaitu saudara, pintu itu bernama pintu hati kita. Ia hanya terbuka ketika kita dengan sadar untuk kita memilih membukanya. Dan justru di pintu itu saudara, Yesus berdiri pada saat ini. Di Wahyu pasal 3 ayat 20 tadi dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara, kalimat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Jemaat yang aktif, kaya, dan merasa tidak kekurangan apapun. Namun di mata Tuhan justru jemaat ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Mereka sibuk, mereka terkesan religius, saleh, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Kristus tidak lagi berada di dalam hati atau pusat hidup mereka. Hubungan mereka dengan Yesus tidak ditolak secara terang-terangan, tapi perlahan digeser oleh kenyamanan, rutinitas, rasa cukup diri. Oleh karena itu sudah perhatikan kata-kata Yesus. Aku berdiri dan mengetok. Ini adalah gambaran anugerah yang lembut namun mendalam. Kristus tidak mendobrak, ia tidak memaksa. Tetapi ia mengetuk, tanda kesabaran dan kasih-Nya. Lalu Yesus berkata, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Artinya apa, saudara? Ini merupakan panggilan yang sangat personal, yang sangat pribadi. Tidak otomatis, tidak secara massal. Setiap dari kita harus merespon. Dan janjinya adalah, aku akan masuk. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam konteks firman Tuhan, makan bersama adalah simbol relasi yang intim, yang akrab, yang penuh dengan damai dan penuh dengan penerimaan. Dengan kata lain, Yesus tidak sekedar ingin masuk untuk mengoreksi atau bahkan menghakimi kita. Ia ingin bersama dengan kita. Ia ingin mengembalikan atau memulihkan relasi kita yang rusak. Ia ingin hadir untuk memberikan kita sukacita, pemulihan, kehangatan yang hanya bisa kita dapatkan di dalam persekutuan dengannya.
Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita bertanya kepada hati kita dengan jujur. Kita menilik kembali hati kita. Apakah ada area hidup kita yang selama ini mungkin kita anggap baik, tapi sesungguhnya itu tidak benar-benar baik. Kita tidak benar-benar membuka pintu bagi Kristus. Mungkin kita datang ke gereja, mungkin kita baca firman Tuhan, mungkin kita dengar khotbah, mungkin kita tahu pengetahuan-pengetahuan Alkitab, tetapi sesungguhnya kita berhenti pada sekedar tahu. Kita tidak benar-benar membuka pintu hati kita untuk Kristus. Kita tidak benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Kita masih disibukkan dengan pola pikir dunia yang kita masih anggap, kita masih pegang itu lebih penting. Atau mungkin kita merasa, ya saya percaya Yesus, tetapi saya juga percaya hal-hal lain. Tradisi-tradisi leluhur, omongan-omongan orang, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita sekali lagi melihat hati kita. Ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, adakah kita membuka pintu itu? Adakah kita mempersilahkan Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita untuk membawa pemulihan, memberikan kita relasi yang terdalam, memberikan kita pengharapan? Atau kita merasa saya cukup, saya sudah baik, atau kita merasa Yesus kurang, maka harus ditambah? Saudara, benarkah engkau sudah membuka hatimu untuk Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, dan undangan Tuhan untuk kami boleh merespon. Biarkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan tinggal di dalam hati kami, menjadi raja, menjadi pusat hidup kami. Tuhan, tolong kami, bentuk hati kami, agar kami juga boleh terus hidup bersama dengan Tuhan, mengikuti jalan-Mu, memperkenan hati-Mu. Tuhan, tolong kami yang terbatas. Kami menyerahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.